Ini orang tidak dikenal di bumi. Tidak ada yang mengenalnya di bumi. Bukan orang yang terpandang, bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Tapi jamaah sekalian, orang ini dikenal oleh Allah di atas langit. Dikenal oleh malaikat. Bahkan Allah memberitahukan kepada Nabi, Nabi memberitahukan kepada para sahabat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat istiqamah, dan nikmat istiqamah ini adalah kemuliaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, a'dhamul karamati dawamul istiqamah. Kemuliaan yang paling besar yang Allah berikan kepada hamba adalah ketika hamba itu dijadikan oleh Allah mampu istiqamah. Alhamdulillah jamaah sekalian, sampai malam ke-16 ini kita masih istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga nikmat ini tetap Allah berikan sampai kita mati. Bukan hanya sampai selesai Ramadan, tapi sampai kita mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan sosok manusia yang luar biasa. Nabi menyebutkan namanya, asalnya, ciri-ciri fisiknya, dan juga Nabi menyebutkan kelebihannya dan keutamaannya. Tetapi yang mengherankan jamaah sekalian, Nabi tidak pernah ketemu orangnya. Nabi tidak pernah bertemu orangnya, bahkan melihatnya satu kali pun tidak pernah. Tapi kenapa bisa Nabi tahu namanya, alamatnya, bahkan fisiknya, ciri-ciri fisiknya Nabi jelaskan. Bahkan keutamaannya, kehebatannya ini orang Nabi jelaskan di hadapan para sahabat. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu? Padahal Nabi tidak pernah ketemu. Nabi juga tidak pernah melihat satu kali pun. Kira-kira siapa yang memberitahu Nabi? Maka jawabannya tentu Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi bukan dukun, auzubillah. Nabi bukan peramal, Nabi bukan orang yang tahu perkara gaib. Nah, siapa yang memberitahu Nabi? Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ini orang-orang hebat. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan informasi kepada Nabi tentang orang ini. Kemudian Nabi menyampaikan kepada sahabatnya, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali, dan semua sahabat. Nabi sampaikan di depan orang-orang terbaik. Menunjukkan hebatnya ini orang. Jamaah sekalian, ini orang tidak dikenal di bumi. Tidak ada yang mengenalnya di bumi. Bukan orang yang terpandang, bukan orang terkenal, bukan orang kaya. Tapi jamaah sekalian, orang ini dikenal oleh Allah di atas langit. Dikenal oleh malaikat. Bahkan Allah memberitahukan kepada Nabi, Nabi memberitahukan kepada para sahabat. Siapa orang ini jamaah sekalian? Siapa namanya? Di mana tinggal? Yang jelas bukan di BTP. Ya, yang jelas bukan orang BTP. Dari mana orang ini? Disebutkan oleh Rasulullah, dan ini riwayatnya sahih, disebutkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim.
Apa kata Nabi? Nabi berkata, ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian. Nabi ucapkan ini kepada para sahabat, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Abu Bakar. Ketika mereka berkumpul, di situlah Nabi mengatakan, ya'ti alaikum, akan datang kepada kalian seorang laki-laki. Namanya Uwais ibnu Amir. Itu catat namanya. Kalau kita punya anak nanti lahir anak kita laki-laki, bagus dikasih nama Uwais. Sebab ini bukan orang biasa ini. Apa kata Nabi? Akan datang kepada kalian seorang laki-laki. Namanya Uwais ibnu Amir. Uwais anaknya Amir, bapaknya bernama Amir. Bapaknya pun ikut disebut. Subhanallah. Bayangkan saking mulianya ini anak, bapaknya ikut disebut. Uwais ibnu Amir. Dari mana asalnya? Nabi berkata, ma'a amdadi ahli Yaman. Dia akan datang kepada kalian, maksudnya kepada kalian di Madinah. Karena Nabi ucapkan di Madinah. Akan datang kepada kalian, akan datang ke Madinah bersama dengan rombongan pedagang dari Yaman. Dan dia nebeng. Dia bukan pedagang, tapi dia akan ke Madinah nanti ikut rombongan pedagang-pedagang dari Yaman. Kemudian Nabi menjelaskan di mana lahirnya, di mana kampungnya. Kata Nabi, min Murad. Dia berasal dari suku Murad yang ada di Yaman. Di Yaman banyak suku-suku, banyak kabilah. Maka Nabi menjelaskan ini orang berasal dari kabilah yang bernama Murad. Kemudian Nabi menjelaskan fisiknya seperti apa. Kata Nabi, kala lahu baras. Orang ini dulunya pernah mengidap sebuah penyakit. Pernah diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Penyakit apa? Penyakit al-baras. Al-baras itu ya kalau bahasa kasar belang-belang. Jadi kulit itu ya ada belang-belangnya, ada putih-putihnya itu. Itu namanya al-baras. Pernah diuji oleh Allah satu badan kena penyakit begitu. Jamaah sekalian, dan penyakit ini saya tidak tahu sampai sekarang kayaknya belum ada yang tahu obatnya. Tapi pasti ada obatnya, yakin. Semua penyakit yang Allah turunkan ada obatnya. Cuma ada yang ditahu, ada yang belum ditahu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi mengatakan, fabara'a minhu illa mawdi'a dirham. Kemudian Allah sembuhkan penyakitnya. Allah sembuhkan penyakitnya. Ini orang. Kecuali ada sedikit yang Allah sisakan. Ada sedikit yang Allah sisakan. Kata Nabi, sekecil koin, sekecil uang logam, uang koin. Disisakan sedikit itu. Untuk apa disisakan oleh Allah? Kenapa tidak disembuhkan semua? Supaya dia selalu ingat bahwa dia pernah mendapatkan penyakit, kemudian Allah sembuhkan. Supaya dia tidak lupa dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang kita cepat lupa, Pak. Kalau kita sudah kena masalah, ketika kena masalah ingat Allah. Setelah Allah hilangkan masalah kita, lupa lagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah manusia. Kalau sudah kena cobaan, kena banjir, ingat Allah, Allah, sebut Allah. Tapi kalau sudah selesai banjir, lupa Allah. Mana mulut pernah sebut Allah? Itulah manusia. Maka Allah sisakan itu sedikit, supaya selalu ingat akan besarnya nikmat Allah kepada dia. Kemudian Nabi melanjutkan, subhanallah, lengkap Nabi sebutkan ciri-cirinya. Nabi berkata, orang ini punya ibu. Dia punya ibu. Huwa biha birrun. Dan ini anak, ini orang sangat luar biasa baktinya kepada ibunya. Luar biasa baktinya kepada ibunya. Jemaah sekalian, dari sini sudah jelas bagi kita. Kenapa ini orang mulia sekali? Kenapa ini orang luar biasa? Sudah jelas di sini. Kenapa? Nabi sudah sebutkan rahasianya. Ini orang punya ibu dan dia sangat perhatikan ibunya. Luar biasa baktinya kepada ibunya. Itu kehebatannya. Itu yang menyebabkan dia dikenal oleh Allah walaupun tidak dikenal oleh manusia. Dia punya ibu luar biasa. Jamaah sekalian. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau aqsama 'ala Allahi la abarrah." Ini orang setiap dia berdoa kepada Allah, pasti Allah kabulkan doanya.
Setiap dia berdoa kepada Allah, Allah selalu kabulkan doanya. Tidak pernah ditolak doanya ini orang. Bayangkan sampai Nabi bilang begitu. Kemudian Nabi berkata, nanti kalian sahabatku, kalau ketemu dengan orang ini, minta kepadanya agar mendoakan kalian. Subhanallah. Sahabat disuruh minta supaya menyuruh orang itu mendoakan mereka. Padahal kita tahu sahabat luar biasa mulianya, Abu Bakar luar biasa, Umar luar biasa. Tapi apa kata Nabi? Wahai Umar, nanti kalau Anda ketemu orang itu, cari nanti orang itu, kalau ketemu orangnya, minta kepadanya agar mendoakanmu. Subhanallah. Selesai, Nabi sebutkan riwayat itu. Nah, setelah Nabi sebutkan itu, Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, maka Umar bin Khattab selalu menunggu pada rombongan pedagang dari Yaman. Karena itu saya sebutkan tadi. Setiap ada pedagang dari Yaman, rombongan didatangi oleh Umar. Ada orang namanya Uwais. Pokoknya asal ada pedagang dari Yaman didatangi, ditanya, ada Uwais. Suatu ketika datang rombongan pedagang, ditanya, ada Uwais? Kata Uwais, saya orangnya. Ternyata orangnya tidak begitu ini. Biasa saja orangnya. Kadang-kadang orang itu fisiknya biasa saja, kuruslah apalah, tidak gagah, kurus. Tapi bukan fisik yang mulia di sisi Allah. Bukan itu yang memuliakan orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah bukan fisikmu, bukan jabatanmu, bukan duitmu, bukan kendaraanmu yang mewah, bukan. Tapi yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, Umar bertanya, ada Uwais? Kata Uwais, saya orangnya. Wah, diinterogasi sama Umar. Betul kamu dari Yaman? Betul. Betul kamu dari kabilah Murad? Betul. Betul kamu punya ibu? Betul. Tapi ibu saya sudah meninggal, kata Uwais. Ibu saya sudah meninggal. Jamaah sekalian. Kemudian kata Umar, betul kamu pernah kena penyakit baras, penyakit balang-balang tadi? Kemudian Allah sembuhkan engkau kecuali ada sedikit, iya. Kemudian dia ini bekas-bekasnya masih ada. Diperlihatkan. Subhanallah. Maka Umar berkata, Andalah yang dimaksud oleh Nabi. Maka Umar berkata, tolong doakan saya agar Allah mengampuni dosaku. Subhanallah, jamaah sekalian. Rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah yang luar biasa. Banyak pelajaran kita bisa petik. Cuma waktu kita terbatas, kita sebutkan satu saja. Jamaah sekalian, apa yang menyebabkan ini orang menjadi mulia? Apa yang menyebabkan dia begitu dikenal oleh Allah, dikenal makhluk-makhluk di langit, sampai Allah perkenalkan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memperkenalkan kepada para sahabat yang terbaik, Abu Bakar, Umar. Apa kira-kira yang menyebabkan ini orang luar biasa mulianya? Tiada lain karena baktinya kepada orang tua. Itu yang menyebabkan dia luar biasa, Pak. Nabi sudah menyebutkan tadi, dia punya ibu, dan dia sangat memperhatikan ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Jamaah sekalian, begitu berbaktinya kepada ibu ini anak, begitu perhatiannya kepada ibunya, jamaah sekalian, ini Uwais tidak sempat ketemu Nabi. Padahal dia satu masa dengan Nabi, Pak. Cuma Nabi di Madinah, dia di Yaman. Orang-orang Yaman begitu tahu ada Nabi di Madinah, mereka rombongan beramai-ramai berangkat ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Uwais tidak bisa berangkat. Kenapa? Tidak bisa meninggalkan ibunya. Coba. Subhanallah. Gara-gara ibu. Dia tidak bisa tinggalkan ibunya. Padahal bertemu dengan Nabi Muhammad kemuliaan. Beliau tidak sempat ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah meninggal, ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, dia ingin berangkat, terdengar berita Nabi juga sudah meninggal. Beliau tidak ketemu. Kenapa tidak ketemu? Karena dia sangat memperhatikan ibunya. Kadang-kadang kita jamaah sekalian untuk datang, ya pulang kampung mau ketemu ibu tidak ada waktu. Tidak bisa kita tinggalkan pekerjaan kita. Gara-gara apa? Ya kita mau ketemu ibu, ada kerjaan, nggak ada waktu ketemu orang tua. Subhanallah. Lihat Uwais bin Amir Al-Qarni. Gara-gara orang tuanya tidak ada waktu ketemu Nabi Muhammad SAW.
Luar biasa. Maka tidak heran jamaah sekalian kalau Uwais luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu. Dan lihat bagaimana mulianya ini orang, gara-gara dia sangat memperhatikan ibunya, setiap dia minta sesuatu kepada Allah, pasti Allah kasih. Tidak pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian, kalau ada anak ingin doanya selalu dikabulkan oleh Allah, perhatikan orang tua Anda. Terutama ibu Anda, perhatikan itu. Orang yang selalu memperhatikan orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, memperhatikan orang tuanya, wallahi doa-doanya dikabulkan. Mustajab doanya, luar biasa. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini salah satu keutamaan kalau kita berbakti kepada orang tua. Setiap kita berdoa selalu Allah terima doa kita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir di kisah tadi, ketika Umar bertemu dengan Uwais, apa kata Umar tadi, Pak? Tolong doakan saya. Didoakan apa? Doakan supaya Allah mengampuni dosaku. Subhanallah. Jamaah sekalian lihat di situ. Umar minta doakan saya supaya Allah ampuni dosaku. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kira-kira lebih banyak dosanya mana? Kita tahu Umar. Lebih banyak dosanya mana? Kita tahu Umar. Kita lebih banyak dosanya. Tapi pernah kita berpikir minta ampun kepada Allah? Pernahkah kita berdoa, ya Allah ampuni dosa saya? Kebanyakan kita kalau berdoa, ya Allah kasih rezeki, mudahkan rezekiku. Kebanyakan kalau kita doa persoalan dunia, kita tidak pernah berpikir bagaimana Allah mengampuni dosaku. Jamaah sekalian, wallahi, seandainya kita kaya, makmur hidup kita, tapi dosa kita tidak diampuni oleh Allah, maka Anda menjadi orang yang paling celaka. Lihat bagaimana Nabi Adam. Apa Nabi Adam, Nabi Nuh, para nabi. Ketika mereka berdoa, kebanyakan doa-doa mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ketika berdoa minta ampun kepada Allah, apa doanya? Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Ya Allah, jika engkau tidak mengampuni dosaku dan jika engkau tidak menyayangi aku ya Allah, maka tentu saya termasuk orang-orang yang merugi. Termasuk orang-orang yang merugi. Maka jamaah sekalian, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kesempatan besar bagi kita untuk melebur dosa-dosa kita, menghapus dosa-dosa kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan di bulan yang mulia ini. Salah satu di antaranya adalah perhatikan orang tua. Jadi jangan hanya perhatikan sholat. Betul, kita harus perhatikan sholat. Kita harus perhatikan puasa. Kita harus perhatikan baca Al-Quran. Tapi ingat, salah satu ibadah yang harus kita perhatikan adalah perhatikan orang tua Anda. Perhatikan bapak Anda. Perhatikan ibu Anda. Sebab sesungguhnya Nabi mengatakan, Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Orang tua kata Nabi adalah pintu tengahnya surga. Kenapa dikatakan pintu tengah, Pak? Kenapa Nabi mengatakan pintu tengah, bukan pintu samping? Apa bedanya pintu samping dengan pintu tengah? Kalau pintu tengah, itu biasanya pintu yang paling bagus. Kalau kita buat rumah, Pak, ada pintu tengah, ada pintu kanan, pintu kiri. Yang mana yang paling bagus? Yang mana yang paling kita percantik? Pintu tengahnya, Pak ya. Karena itu yang langsung dilihat oleh orang. Ya. Kemudian yang paling mudah dimasuki yang mana? Pintu tengah. Itulah orang tua kita. Paling mudah kita masuk surga dengan memperhatikan orang tua. Dan kalau kita perhatikan orang tua, maka kita akan mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, menolong kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan semoga Allah mengampuni dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dan semoga Allah merahmati kita sebagaimana semoga Allah merahmati kita dan orang tua kita sebagaimana orang tua kita telah menyayangi kita ketika kita masih kecil. Waffaqallahu al-jami' bima yuhibbuhu Allah wa yarda. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.